Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran daring administrasi transaksi kelas 12. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mereview pembelajaran pada pertemuan sebelumnya mengenai menganalisis laporan hasil penjualan. Pengertiannya terlebih dahulu, bahwa laporan penjualan itu berisi kumpulan informasi terperinci penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang digunakan sebagai bahan catatan dan analisis penjualan, sehingga sangat membantu dalam mengambil keputusan usaha. Nah, oleh karena itu, banyak manfaat yang diperoleh dari proses pelaporan hasil penjualan ini. Di antaranya, pertama, untuk mengetahui kondisi suatu usaha. Perusahaan dapat diketahui bagaimana kondisinya, apakah sehat atau tidak, apakah dia kondusif atau tidak. Salah satunya bisa dilihat dari laporan hasil penjualannya. Ketika laporan hasil penjualan, track recordnya itu baik, meningkat, secara tidak langsung berarti kondisi perusahaan tersebut baik. Begitu pula sebaliknya, ketika perusahaan itu dilihat dari laporan hasil penjualannya terus mengalami penurunan, maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut kondisinya sedang kurang baik. Dan akhirnya dari manfaat tersebut bisa diambil sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ketika usahanya itu baik, maka keputusan yang diambil oleh perusahaan pun juga akan berpengaruh. Misalnya berkaitan tentang pembukaan cabang baru, ekspansi pasar, dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya, ketika perusahaan diketahui dalam kondisi yang kurang baik, maka keputusan diambil pun akan berdasar pada hasil kondisi sebelumnya. Misalnya akan menutup perusahaan tersebut atau mengurangi kegiatan produksi dan sebagainya. Sehingga hasil ataupun manfaat dari pelaporan penjualan itu sangatlah diperlukan. Sekarang bagaimana cara membuat laporan keuangannya? Di pembelajaran kelas 10 kalian sudah belajar tentang administrasi umum, di mana di sana dibahas detail tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan mulai dari jurnal sampai akhirnya dibikinkan laporan keuangan. Ini bentuknya berupa laporan penjualan. Ini misalnya daftar barang yang ada di sebuah minimarket. Kita buat dulu daftar barangnya. Misalnya ada ini di departemen food, mulai dari coklat, persediaan berapa, harga belinya, dan harga jual. Ingat, harga jual jelas harus lebih besar daripada harga beli karena kita berjualan, tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan sebagainya. Ditulis semua daftar barangnya. Setelah itu diidentifikasi, dikelompokkan daftar barang tersebut. Misalnya nih coklat, jumlah persediaan berapa, satuannya, harga beli, harga jual, dan seterusnya. Setelah itu bentuk laporan penjualannya. Ini bentuk. Jadi setiap hari dicek barang yang terjual apa saja. Misalnya coklat, harga satuannya berapa, jumlah yang terjual berapa, totalnya berapa. Kemudian ada tenggo, harga satuan berapa, jumlah yang terjual berapa, dan seterusnya. Sehingga dapat diketahui dalam satu hari total penjualannya berapa. Ini laporan penjualan per hari. Kemudian ada laporan penjualan per minggu. Masih dilihat per item produknya. Misalnya untuk produk coklat, pada hari pertama berapa jumlah yang terjual, hari kedua, ketiga, sampai hari ketujuh atau seminggu, dapat diketahui total coklat penjualan dalam satu minggu. Dikalikan nanti dapat diketahui berapa jumlah penjualan untuk produk coklat. Kemudian untuk Tenggo juga sama, hari pertama, kedua, sampai hari ketujuh selama seminggu, berapa total produk yang terjual dikalikan dengan harga jualnya, nanti akan diketahui jumlah barang yang terjual. Dan berikutnya ada laporan penjualan per bulan. Nah, kalau per bulan bisa diketahui ini per bulan. Bisa di cover, bisa ditulisnya dalam bentuk ini modelnya seperti pencatatan di jurnal umum, tapi bentuknya lebih ke hanya mencatat biasa. Pelaporan misalnya pada tanggal 1 nih jumlah yang terjual untuk coklat berapa, 20 juta, 2 juta misalnya, untuk tenggonya 9 juta, kemudian untuk tanggal 2 per hari, tetapi nanti direkapnya per bulan, sehingga dalam satu bulan dapat diketahui total penjualannya mencapai 295 juta 273.000. Nah, dari hasil tersebut nanti dapat dibikinkan laporan per bulannya berapa. Ini setiap bulannya, ini nanti per tahun direkap. Bulan Januari tadi ini dasarnya 23 juta misal 23 juta misalnya. Kemudian untuk per bulan Februarinya
misalnya tadi 34 juta dan seterusnya, sehingga dapat diketahui. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat dari bulan Januari menjual 23 juta, bulan Februarinya 34 juta, terjadi kenaikan. Kemudian di bulan Maretnya 27 juta, ada penurunan. Tetapi tidak terlalu signifikan, artinya apa? Lebih banyak penjualan daripada di bulan Januari. Kemudian di bulan Maretnya, di bulan April kembali turun. Nah, artinya apa? Ini terjadi ada seperti penurunan penjualan. Kalau kalian lihat, 34, tadinya 23 kemudian naik jadi 34, tapi kemudian turun lagi sampai paling akhir 16 juta, walaupun akhirnya demikian naik lagi. Nah, dari hasil ini perusahaan bisa mengambil sebuah keputusan apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Kalau misalnya dilihat, wah ini ternyata dirata-ratakan perusahaan penjualannya terus menurun, berarti apa? Bisa saja nanti diambil sebuah kesimpulan bahwa perusahaan tidak sehat kondisinya, atau mungkin bisa dilakukan rescheduling dalam proses penjualannya atau produksi dan sebagainya. Artinya dari laporan penjualan tersebut bisa dijadikan dasar untuk perusahaan mengambil keputusan. Nah, itu pembelajaran kemarin dan tugas yang kalian bikin sudah sesuai. Nanti pada hari ini atau untuk pembelajaran kali ini tidak ada tugas. Untuk pertemuan berikutnya nanti Bapak akan kasih tugas proyek, yaitu untuk membuat contoh laporan hasil penjualan yang dilakukan oleh satu perusahaan, dan nanti kalian bikin bentuk laporannya per harian, bulanan, dan harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, itu saja. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.